Mas Rijan kita buat kategori apa? Wah, orangnya taat ibadah. Apalagi kategori Mas Rijan? Dia pelit misalkan. Nah, itu kan kategori yang bisa loh ini. Ojo nesu Mas, jangan marah ya. Sekarang apa lagi? Ya dia penyayang hewan dan tumbuhan. Ini kalau ada dari rumah pergi ke kantor atau pulang kantor, ditanya macam apaan sih lu, Jan? Iya ini makanan kucing. Soalnya kasihan kalau di jalan tuh ada kucing kelaparan, saya berhenti ngasih makan di daerah situ. Oh, dan jadi penyayang hewan. Nah, Rijan adalah kategori-kategori. Orangnya Rijan doang satu, tapi kategorinya banyak. Rijan bisa juga lagi siang atau sore nanti menjadi pelanggan bioskop. Itu Rijan. Rijan juga bisa menjadi apa? Menjadi kategori yang lain. Jadi substansinya tetap satu, tapi kategorinya banyak. Rijan misalkan adalah kalau dia udah menikah ya suami sini. Nah itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kata kuncinya ada 3 ya dalam akuntansi. Nanti ini akan diubah ya. Nawar itu kalau di akuntansi yang membuat laporan, nawen yang dibuat, nawennya adalah proses membuat laporan keuangan. Jadi nawar subjek, nawen objek, knowing proses, knowledge adalah pengetahuan. Jelas itu cuma beda-beda dikit. Ada knower, known, knowing, dengan knowledge. Bahasanya keputar-putar Mas Arda, tapi ya itulah intinya. Ya, jadi kalau kita memahami sebuah benda atau apapun, itu banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan yang tidak pasti. Nah, saya masuk halaman berikutnya. Apa itu akuntansi, teori, dan positivis? Nah, teori itu apa kalau mau dibaca ini? Teori akuntansi itu apa sih? Kalau ditanya, kamu jurusan akuntansi. Akuntansi itu apa? Dia jawabnya gampang. Dia yang paling pokok karena dia animal rasional, maka akuntansi itu ya matematis. Dengan matematik aja. Kita hitung matematis. Tapi kalau ingin dikembangkan lebih lanjut, ya ilmu ya sekaligus seni. Bahkan melampaui itu bisa. Ilmu dan seni itu yang umum orang pakai, tapi kan harus ditafsir lebih dalam lagi. Cuma ya cukuplah seperti itu. Kemudian yang kedua, teori itu apa? Mau ditanya. Teori itu ya dialektis saja antara berpikir deduksi dan induksi. Nah, keduanya harus bersifat koherensi. Ini kalau ditanya teori itu proses berpikir deduksi ke induksi atau induksi ke deduksi. Contoh berpikir apa? Deduksi ya. Deduksi misalkan begini. Semua aset bersaldo debit. Jadi semua aset itu kan banyak elemennya. Mulai dari aset lancar, aset tetap. Pokoknya cara logis kita bikin namanya deduksinya. Semua aset bersaldo debit. Wes. Hal-hal umum ke hal-hal khusus. Itu namanya deduksi. Ini kita tarik lagi satu. Tanah adalah aset. Nah, hal-hal umum ke hal-hal khusus. Lebih kecil lagi. Lalu kita bisa simpulkan tanah itu apa? Tanah pasti bersaldo debit. Wes, monotok kok, gampang. Gampang ya? Itu namanya jadi deduksi. Nah, sekarang kalau kita pengen tahu induksinya gimana? Ya kita cari aja di Mbah Google.
laporan keuangan PT Telkom. Coba aja klik. Nah, coba Anda lihat laporannya. Dia ada di mana tanah itu dilaporin. Debit. Nah, berarti antara konsep tadi dengan fakta sama. Lalu ada koherensi. Apa yang kita pikir sama dengan fakta. Induksi itu adalah fakta. Fakta ya. Maka itu disebut deduksi itu bersikap rasional. Bisa juga dia bersifat a priori. A priori itu ditetapkan sebelumnya, bahkan rangka pemikiran. Semua. Nah, kalau semua itu seluruhnya, hal-hal besar namanya. Semua makhluk hidup punya mata. Kucing adalah makhluk hidup. Kesimpulan, kucing pasti punya mata. Itu deduksi. Nah, kalau begitu, saya dan Mas Rijan jalan dari ujung Ciledug sampai ujung Meruya. Cari kucing. Ketemu ada 30 ekor. Semua punya mata. Oh, berarti kesimpulannya benar. Itu namanya induksi atau empiris. Teori itu apa? Sama yang kita pikirkan dan ada fakta. Kalau pikiran nggak ada fakta, ya namanya baru pemikiran murni. Pemikiran murni itu harus diuji dengan fakta. Itu kira-kira ya. Semua namanya silogisme ya. Makhluk hidup akan mati. Sokrates adalah makhluk hidup. Sokrates pasti mati. Tapi Sokrates kejauhan ya. Siapalah pahlawan Indonesia. Nah, kita cari makamnya. Oh ya, ada makamnya ini. Ini ada petilasannya makam. Oh ya benar. Semua makhluk hidup itu mati. Nah, itu cara berpikir mudah lah. Saya kasih contoh. Jadi teori itu adalah kontemplasi dialektis antara yang logis dengan yang empiris, dan keduanya memiliki hubungan. Maka dari sini bisa muncul akuntansi itu begitu, dia dialektis saja. Ilmu itu apa? Ya ilmu itu bisa berbasis matematis dan empiris. Maka Anda nanti kalau nyusun tesis, Mas, atau Mbak ya, atau Ibu di sini, teman-teman, ya Anda pasti nyusun dua hal itu. Bab 1, 2, 3 itu adalah berpikir deduksi, bab 3, 4 itu berpikir induksi. Jadi tesis yang Anda bikin besok ya udah setahun lagi itu dua hal itu yang Anda tulis. Deduksinya mana, jurnal terdahulunya mana, masalahnya apa, modelnya apa. Ya udah itu bab 1, 2, 3. Bab 4-nya Anda cari datanya di lapangan, bisa pakai kuesioner, bisa pakai data sekunder, bisa data primer. Nah, diuji. Maka kalau Anda benar pikir, pasti terdapat konsistensi. Konsistensi itu di dalam statistik namanya berpengaruh signifikan. Sama. Itu namanya teori. Jadi teori itu adalah dua cara berpikir, rasionalisme dan fakta. Rasionalisme dan fakta. Kemudian positifis. Ini pemikiran Agus Comte. Namanya Agus Comte. Tapi ya dibacanya Agus Comte ya. Itu kalau disebut disingkat aja, nanti ada penjelasan di belakang. Teori positif berarti ada, lawannya tidak ada. Jadi kalau saya ke dokter gigi ya, atau lagi ini, di kereta ya, di kereta gitu. Saya harus diapain? Di swab, di PCR ya. Lalu saya lihat garisnya 1. Berarti Pak negatif ya Pak. Negatif itu artinya nggak ada. Kalau garisnya 2, astagfirullahaladzim, saya harus isolasi mandiri. Jadi positif itu artinya ada.
Itu aja sederhananya. Ada faktanya dah. Jadi positivisme itu ada, ya sama seperti Anda atau orang tua kita tes tes apa ya? Tes diabetesnya, periksa dokter. Nanti tunggu ya. Nanti besok sore diambil labnya, Pak. Ya, makasih. Datang sore kita ke dokter. Dok, gimana hasil saya? Alhamdulillah, Pak, negatif semua, Pak. Negatif artinya apa? Tidak ada penyakit. Alhamdulillah. Tapi nek positif, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Jadi positif itu artinya ada. Itu istilah supaya gampang ya. Jadi nek konco kumbien, teman saya dulu, pacaran begitu ya. Tiba-tiba dia bilang, cewek aku telat men loh, anu bang. Waduh, bener nggak cewek mau telat men? Iya, iya udah. Aku beli ntar ya, pulang dari kampus ya. Beli tesped, beli begitu di apotik. Ya ini alat tesnya. Ya dikencingin dikit ya, di tes air kencing kan. Saya nggak berani lihat Pak. Lah kenapa, Mas? Takut. Lah kenapa takut? Takut dua garisnya. Kalau dua ini berarti pacar saya hamil. Jadi positifnya ada, kalau negatif nggak ada. Itu aja. Jadi ada itu ya harus dibuktikan. Kalau nggak ada pembuktiannya yang namanya omdo, omong kosong. Ya. Jadi positivisme artinya ada, negatif artinya tidak ada. Tapi nanti kita lihat ya perkembangan pengetahuan modern sampai nanti munculnya teori akuntansi ini. Jadi tema utamanya adalah di halaman ini sebenarnya. Kerangka berpikirnya ini. Satu halaman ini aja. Pengetahuan tidak boleh melompat, atau saya sebut di situ fitfall. Fitfall itu tidak fit ya, kegagalan berpikir tanpa proses rigoritas. Dalam pengertian ini saya tulis silogisme. Silogisme tadi ya, dari hal-hal umum ke hal-hal khusus, dari hal-hal khusus ke hal-hal umum. Memverifikasi dengan data, validasi untuk menghasilkan universalitas. Ini yang umum diketahui di laboratorium ya. Itu apalagi ilmu pasti ya. Ilmu sosial pun ya harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya nggak bisa. Jadi saya ulangi ya, teori akuntansi positif itu artinya pemikiran dari hal umum ke hal khusus yang bersifat silogisme, kemudian ditarik ke pengertian kedua yaitu fakta dan data berdasarkan yang ada di lapangan yang ditemukan. Hubungan keduanya disebut koherensi. Koherensi itu ada koheren antara yang dipikirin dengan fakta. Kalau pikiran tidak ada fakta, namanya ya halusinasi ya. Jadi akuntansi itu bisa sebagai ilmu, bisa sebagai seni, bahkan melampaui. Karena ada di satu pengertian lain, akuntansi adalah business language. Nah, kalau business language itu berarti dia bukan ilmu matematis, tapi ilmu bahasa. Bisa juga mengatakan akuntansi itu sebagai seni. Nah, positif itu artinya apa? Ada. Makanya kita jadi bisa nyimpulkan dari sini. Apakah akuntansi itu ada sih? Ya ada. Kenapa dia ada? Ya ada angka, ada fakta, ada penjumlahan, ada pengurangan. Kemudian fakta di mana dia ada? Ya sampean buka aja di Google itu. Laporan keuangan PT Golden Aqua Mississippi. Coba dicek. Lihat aja di situ. Ada laporan keuangan ya udah berarti ada pikiran, ada fakta. Nah itu disebut berpikiran positivisme. Tokoh yang terkenal namanya Agus Kom. Kemudian ada 3 tipe teori ya, halaman berikut ya. Teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Ini penting supaya tahu ya, sebab kalau enggak nanti kita bisa terjebak. Nah, yang pertama ada yang disebut teoria. Ini tipe ilmu menurut Aristoteles ya. Ada ilmu teoria, ada ilmu praksis,
ada ilmu poesis. Jadi ada 3 tipe ilmu ya. Nah, ilmu teori ya itu jelas seperti akuntansi tadi adalah matematika, fisika. Tujuannya apa? Menentukan kebenaran. Jadi teori akuntansi itu mencari kebenaran. Maka tidak ada perdebatan kalau Anda ujian skrip tesis tebal ini ya. Ini kan saya baru ujian kemarin tebal ini. Tidak ada perdebatan karena data yang dikumpulkan udah penuh. Lapiran semua datanya berapa tahun dilampirkan semua. Kemudian ada uji common effect, uji random effect, ya, uji Hosmer ya, diuji datanya. Ini ada datanya banyak. Jadi teori akuntansi diuji oleh mahasiswi ini adalah dia menguji mencari kebenaran bahwa skala perusahaan itu dapat mempengaruhi opini audit. Jadi kalau perusahaan kecil katanya auditnya lebih susah daripada perusahaan besar. Ya kenapa? Ya karena dugaan teori dia adalah kalau perusahaan kecil itu dia belum menerapkan good corporate government, belum menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Nah itu perusahaan kecil. Tapi kalau perusahaan besar malah lebih gampang dia audit. Kenapa? Karena dia udah menerapkan praktek GCG. Itu kan dugaan. Dugaannya diuji pakai fakta. Lalu muncullah tesis mahasiswa seperti ini. Ya sudah. Jadi tujuan kalau ilmu teori ya, itu dia mencari kebenaran. Sebab dengan kebenaran tujuannya adalah kebahagiaan. Kemudian ilmu ketiga, ilmu poesis ya. Ilmu poesis itu dikaitkan dengan kegunaan, bukan kebenaran. Contohnya apa? Kalau beli nasi goreng itu nggak perlu harus benar cara bikinnya. Ini tuangin minyak dulu, baru nyalain kompor, atau nyalain kompor dulu baru tuangin minyak. Nggak terlalu penting. Karena yang paling penting adalah ini nasi goreng enak apa rasa kobokan. Kalau rasa kobokan ya orang laku. Jadi dilihat dari kegunaannya, itu namanya ilmu poesis. Nah, akuntansi, ilmu teori ya, dia bukan ilmu poesis, apalagi ilmu praksis. Jadi kalau begitu, maka teori akuntansi adalah ilmu mencari kebenaran. Maka disebut teori akuntansi. Bukan ilmu poesis. Kalau ilmu poesis itu lebih mementingkan kepada kegunaan atau utility, bukan kebenaran. Ya kayak orang bikin 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 rokok. Ini kan dilihat cuma kegunaannya, bukan kebenarannya. Kalau kebenarannya ini kan bisa berbahaya. Ini ada peringatannya. Merokok dapat terkena kanker tenggorokan, serangan jantung, dan impotensi. Nah, ada. Ini udah diberitahu, tapi orang tetap aja merokok karena menurut dia kegunaan lebih penting. Merokok ya lagi stres ya. Ya daripada bengong Pak, mending ngerokok. Kan nggak ada alasan ilmiahnya. Jadi itu produksi produk ya. Nah, kemudian kalau ilmu praksis itu bidang ilmu estetika, politik yang tujuannya sulit ditentukan kebenarannya. Etika itu kan bisa relatif antara satu orang dengan orang lainnya. Begitu juga ilmu politik. Ilmu politik itu ya kebenarannya berdasarkan konsensus. Rakyat yang milih pemerintah, rakyatnya tidak sama antara yang bodoh dengan yang pintar. Suara Anda master, tapi sama dengan mohon maaf orang yang nggak tamat sekolah yang buta huruf. Tapi jumlah suaranya sama. Itu benar apa enggak? Ya, kita nggak tahu. Defensi nggak nggak benar juga ya. Tapi ya sudah. Jadi tidak bisa ditentukan atau sulit ditentukan nilai kebenarannya. Nah itu ya. Jadi kesimpulan dari tradisi akademik, maka teori akuntansi itu ilmu menentukan kebenaran. Maka itu kalau di audit itu Mas, nanti Anda akan ikut mata kuliah itu, konfirmasi dan rekalkulasi itu penting. Jadi kalau ada laporan Anda, dibuat yang namanya kertas kerja.
kertas kerja audit. Nah, kertas kerja audit itu ada 3 kolom ya, itu per klien, per audit. Nah, di sebelahnya ada selisih nggak material atau tidak. Jadi harus dicari faktanya. Faktanya adalah kebenaran. Cara menyusun laporan. Pertama, asas standar akuntansi menyatakan laporan itu harus disusun secara konsisten. Jadi tidak boleh dirubah metodenya. Metode A ya metode A. Apakah Anda misalkan menghitung amortisasi obligasi? Bisa ada 2 metode menurut akuntansi. Bisa pakai metode bunga efektif, bisa pakai metode garis lurus. Nah, metode itu nggak boleh dirubah. Sebab kalau dirubah nanti jumlah angka yang dihasilkan menjadi tidak konsisten. Maka akuntansi menghendaki adanya konsistensi penerapan standar. Nah, itu dicari faktanya. Nah, makanya disebut ilmu teori ya. Accounting teori lalu disebut. Atau orang menyebutnya filsafat akuntansi juga boleh. Karena filsafat dalam artian di sini adalah proses mencari kebenaran. Sama ya. Teoria itu ya sama, filosofer ya juga sama. Adalah proses memikirkan sesuatu tentang kebenaran. Dipepetkan kepada kebenaran. Oke ya. Nah, itu macam-macam cara mencari kebenaran ya. Saya ambil satu aja yang paling belakang ya. Akuntansi sebagai ada ya. Coba Anda lihat ya. Ini Platon nggak usah ya. Ini juga nggak usah, nanti Anda baca sendiri. Ini alegori Republik buku 7 juga nggak usah. Nanti Anda baca sendiri. Nah, apa itu akuntansi sebagai ada? Saya ambil contoh tadi ya. Dengan menggunakan kategori Aristoteles. Coba Anda lihat ya. Di situ ada 9 kategori buat Aristoteles. Kalau mau tahu benar itu apa sih? Untuk mendefinisikan sesuatu ya. 1 substansi, 9 kategori. Gitu sudah. Jadi misalkan gini, kita ingin tahu piutang ya, misalkan saya ambil contoh pakai apakah betul akuntansi itu ada piutang ya, maka ukur piutang bisa 1 pendekatan kualitasnya berapa. Kedua, kita bisa hitung kualitasnya, mutunya. Kualitas, kuantiti ya jumlah. Piutang dagang jumlahnya 10.000. Kita cek, periksa, ada. Kualitasnya gimana? Apakah piutang dagang ini bermutu atau tidak? Penjualannya, apakah ada potongan penjualan enggak? Relasinya adalah berapa jumlah penjualan kredit dan berapa jumlah penjualan tunai. Tempat itu di mana? Place ya. Place itu piutang di Jakarta lebih lancar, piutang di Jawa Barat macet, piutang di Jawa Tengah sedang, piutang di Surabaya sangat macet. Itu tempat ya. Waktunya kapan? Ya utang lancar atau utang jangka panjang. Utang lancar kalau dia 1 tahun, utang jangka panjang kalau lebih dari 1 tahun. Jadi tahunnya kapan? Date dan time ya. Ya tahun 2020 sampai 2021. Milik siapa? Ya milik PT Air Mata Berlinang. Milik PT Telkom ya. Milik siapa aja? Yang ke-8, aktif apa pasif utangnya? Ya, ini bisa ditagih apa enggak? Kalau pasif ya udah berarti harus dihapus. Nah, itu kategori cara membuat kebenaran. Salah satu contoh ya, yang lain nanti baca sendiri. Jadi ada yang namanya quality, ada yang namanya quantity. Ada namanya relasi, sebab akibat. Dan yang terakhir ada namanya modality. Nah, kebenaran itu ditentukan dengan cara ini. Jadi kalau kita mau mendefinisikan angka akuntansi, angka laporan keuangan, gunakan kategori-kategori ini. Saya ambil contoh tengah ya, harus dari konsep berpikir dari doksa ke epistema ya. Analogi define line ya, pembagian 2 garis.
Nah, yang paling pertama misalkan Anda pengen ngaudit laporan keuangan, itu yang paling pertama adalah tahap A, namanya gebayangan atau gosip atau eikasia. Tahap kedua namanya pistis. Lalu dua garis membagi. Lalu ada dianoia, matematik. Yang terakhir adalah arite, kebenaran. Nah, saya ambil contoh. Contohnya misalkan begini. Kata kita misalkan ngaudit, tapi ada namanya akuntan terdahulu. Akuntan terdahulu itu akuntan yang sudah pernah memeriksa laporan keuangan klien. Aku kita gunakan metode pada posisi A. Kita tanya-tanya sama akuntan terdahulu ya, lalu muncul omongan ya, omongannya begini. Itu perusahaan yang kamu audit besok ya, selama saya ngaudit beberapa tahun, itu ada fraud loh di situ Pak. Bapak hati-hati kalau meriksa ya. Nah itu cuma gosip, atau ada di koran begitu berita ya. Itu kan cuma gosip, bisa benar bisa enggak. Itu belum kebenaran, belum ada teori kalau gosip itu bisa hoax ya. Kemudian masuk ke tahap kedua. Saya tanya orangnya yang saya periksa itu audit. Mas, coba Mas klarifikasi, ini angkanya kok nggak wajar ya? Angka sampean ini kok nggak wajar? Coba ini jelasin kenapa terjadi begini ya? Kok laba Anda naiknya besar sekali, padahal ini masa COVID. Coba Anda terangin ya, gimana? Lalu dia terangin. Apakah saya percaya itu? Ya enggak. Maka saya harus periksa angka matematiknya melalui proses dianoia. Saya periksa, saya lihat, lalu saya hitung. Nah, disitulah pasti muncul kebenaran. Jadi tujuan ilmu terakhir adalah mencari arite. Arite itu keutamaan sebagai kebenaran. Gitu. Oke, halaman berikut ya. Kalau kita lihat, ada 3 perkembangan ya. Teori akuntansi positif dari sejarah ya. Nah, bidang ekonomi itu yang bawah, Mas. Ekonomi itu yang bawah. Ini bukunya bisa dicari ya, mungkin dicek-cek ya. Saya udah kasih timeline-nya. Pertama, dalam bidang ekonomi, namanya Milton Friedman, tahun 53. Sebuah tulisan yang berjudul Isi in Positivism Economy. Milton Friedman ini dan kawan-kawan itu membuat paradigma ekonomi menjadi metodologi berpikir positif. Metodologi positivism ekonomik, begitulah. Ekonomik itu pakai S di situ. Artinya ilmu ekonomi. Economics dengan ekonomik itu beda. Ekonomik. Kemudian buku yang tengah itu ada buku ya. Ini paling terkenal. Kalau Anda S2 wajib baca dan tahu buku itu. Kalau enggak ya malu toh. Emang buku telekomunikasi apa kalau ditanya teman Anda? Ya Anda harus jawab. Itu bukunya ada. Ward and Zimmerman. Ward and Zimmerman. Ross L. Ward, Charlotte L. Zimmerman. Positive Accounting Theory. Kemudian yang kedua, Theory of the Firm. Itu yang paling terkenal ya. Yaitu yang membuktikan teori akuntansi itu. Namanya Jensen McCling. Nah, itu nama penulisnya. Itu kalau Anda lihat, yang paling kanan itu jurnal ya. Jurnal of Finance Economic. Itu hampir disitasi mungkin berapa juta ya. Karena setiap mahasiswa nulis tesis, kalau skripsi atau disertasi, kalau udah ngomong tentang pasar modal, pasti citasinya ya jurnal paling kanan ini. Namanya jurnal tentang Jensen dan McCling yang berbicara tentang agensi teori. Nanti kita bahas.
Nah, saudara-saudara kalian, tapi ada sejarah yang lebih panjang dari itu, yaitu pendiri teori positivisme, namanya Auguste Comte. Auguste Comte. Auguste Comte itu eh, warga negara Prancis yang kemudian mengembangkan dari pengaruh revolusi industri untuk membuat teori positif. Nah, dari teori positif itu diturunkan dalam bidang ilmu ekonomi terlebih dahulu oleh Milton Friedman tahun 53, kemudian di tahun 86 atau 86 ya, muncul buku bidang akuntansi. Jadi memang akuntansi itu baru ya, belum ada 50 tahun bukunya. Namanya Positive Accounting Theory. Lalu yang paling kanan muncul pembuktian teori akuntansi positif itu melalui yang namanya jurnal Jensen dan Mackling tahun 1976 tentang managerial behavior, agency cost, dan ownership structure ya. Itu sejarah ya. Nah, terserah Anda ini mau dibahas secara singkat atau langsung ke positifnya, saya tawarkan karena ini kan negara demokrasi. Apa langsung ke positifnya atau dari awal semua sudah saya sajikan. Ini tergantung Anda. Ya. Sampai sini udah cukup paham ya? Monggo, monggo kalau ada yang ditanya. Silakan. Jelas ya? Jadi dari awal pengetahuan yang paling kuno ya, timeline-nya saya ambil yang penting-pentingnya aja ya, dari teori halaman 1 sampai halaman ini. Itulah perkembangan teori akuntansi positif dari induksi ke deduksi, dari deduksi ke induksi. Kemudian kategori-kategori untuk menentukan kebenaran. Ada yang dikembangkan oleh Aristotle, yaitu satu substansi 9 kategori. Kemudian ada yang dikembangkan oleh buku The Republic, yaitu 2 tahap mencari kebenaran kategori. Mulai dari doksa, gosip, ke episteme. Kemudian yang ketiga, cara membuat kategori 412 dari Kant, Immanuel Kant pada buku The Critique of Purism. Contohnya sudah saya sajikan singkat. Kemudian sejarah pemikiran positif itu artinya ada 3 kajian ilmu, ilmu teoria, ilmu praksis, dan ilmu poesis. Nah itu ya. Jadi itulah teori. Jadi karena ada magister akuntansi, maka harus tahu teori positif accounting. Positif itu bahwa teori akuntansi itu ada, supaya kita nggak dilecehkan orang, kamu jurusan akuntansi, itu kan cuma rekayasa, enak aja. Harus ada faktanya, kalau nggak ada faktanya nggak bisa. Positif itu artinya ada fakta, ada angka, ada teori. Ya. Nah, mari kita lihat ya, bagaimana itu teori positif itu bisa muncul ya. Ya kalau mau dilihat, itu prosesnya berdarah-darah ya. Berdarah-darah sampai akhirnya menjadi sebuah ideologi ya. Kita lanjut halaman berikut. Pendiri teori positif namanya Auguste Comte. Positif itu halaman berikut ya, dari kata Latin ya, artinya ponere, positum bisa juga. Ponere, positum, pono, positum. Nah, kalau diterjemah di Indonesia, Anda cari aja di Mbak Google, artinya disepakati bersama-sama. Kesepakatan bersama-sama. Pono, positum. Nah, itu kalau dalam Auguste Comte, itu adalah ukuran dan perkembangan masyarakat dalam struktur sosial. Nah, Auguste Comte ini muncul akibat adanya revolusi industri di Prancis, yaitu perubahan paradigma kehidupan orang berpikir. Nah, dari Kaisar Napoleon, Prancis itu mengalami 5 kali perubahan konstitusi ya.
Jadi kalau Indonesia besok ingin milih presiden 4 kali masa jabatan, berarti kita jadi Republik 2. Karena Republik pertama kan ya waktu undang-undang itu dibikin. Nanti dibikin lagi undang-undangnya lagi yang merubah konstitusi negara namanya Republik Indonesia 2. Kita bisa sampai Republik Indonesia 5 kalau dirubah konstitusinya. Nah, Prancis mengalami hal yang sama. Jadi amandemen proses undang-undang untuk membuat negara mereka menjadi negara sekuler. Apa itu positivisme? Nomor 5 saya bikin di situ. Positivisme adalah order dan progres. Itu intinya. Artinya berpikir deduksi dan induksi. Doktrinnya apa? Saya tidak tahu. Maka saya mencari fakta. Riset ya. Yang nomor 7 terakhir. Itu semenjak protes atas perkembangan di negara barat namanya era pencerahan. Orang itu tersiksa oleh doktrin-doktrin agama yang semua kehidupan manusia selalu dipepetkan ke langit, tidak dipepetkan ke bumi. Padahal urusan manusia itu urusan bumi. Maka kalau ingin sesuatu itu benar nggak, yang hanya ke Tuhan aja, lalu mereka protes, merevolusi. Tuhan tidak bisa dibuktikan, baik ada maupun tidak ada. Itu bukan urusan ilmu, itu urusan orang teologi. Jadi kita hanya bahas ilmu aja. Bahas ilmu artinya bahas yang ada buktinya. Kalau yang ada buktinya itu bukan ilmu. Jadi ada batas ya, batas antara ilmu dan bukan ilmu. Itu harus jelas, Mas. Ilmu positivisme itu adalah ilmu yang mencari ada. Ada itu bisa dihitung, bisa dipersepsikan, bisa dilihat, bisa dihitung ulang, kemudian bisa dilihat indrawi, data indrawi, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kulit. Nah, yang dari harus ada faktanya. Yang bisa faktanya nggak bisa. Itu namanya sekularisasi. Sekularisasi ilmu. Kata yang paling penting adalah order dan progres. Order itu tatanan, progres itu perkembangan. Makanya orang percaya dengan ilmu kita bisa hidup lebih bahagia. Contohnya apa? Contohnya ketika pemerintah menangani COVID-19. Nah itu kalau Anda pikir-pikir, yang menang itu siapa? Ilmu. Ilmu menang. Karena dengan divaksin, ya kita berhenti. Penularan COVID menurun. Itu artinya ilmu menang. Nah apalagi contohnya? Kalau sampean lihat itu ngecek orang ini mau masih hidup apa mati. Coba kalau kita lihat di film atau di rumah sakit ya Mas, itu di rumah sakit tuh kan ada garis gitu kayak harga saham. Nah, ini orangnya masih hidup. Kalau kita ini udah nggak tahu kita itu pakai alat. Alat itu dari mana itu? Dari suara detak jantung dibikin. Jadi nah, nek lurusnya nih ya orang apa saya sentek itu. Itu bisa diketahui dengan alat-alat penemuan kedokteran ya. atau atau itu kita bisa lihat dia gelombang radio itu kan ada itu. Jadi kalau kita panjang sound dia bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik. Itu kan getaran dari suara dirubah jadi gelombang. Itu kan penemuan penemuan teknologi. Nah, karena ada revolusi industri. Orang berpikir tidak lagi dipepetkan ke Tuhan, tapi dipepetkan kepada fakta dunia. Orang mencari fakta aja. Nah, fakta itu disebut positif. Atau kita pengen tahu, apa namanya, pengen membuat obat, ya sama. Dulu orang menyebut kalau Anda orang buta ya, orang buta ya, ya sudah itu karena kutukan Tuhan. Tapi dengan ilmu kedokteran ya kita bisa pergi ke dokter, katarak kita dicungkil hanya butuh 20 menit, udah kita bisa melihat lagi. Itu bukan karena doa, tapi karena akal pikiran manusia, akal budi. Jadi orang barat itu sangat percaya. Jadi kalau kita ngomong sama orang barat, ada Tuhan itu, mereka cenderung menghindar, nggak mau konflik ya udah. Karena itu tidak rasional, nggak ada faktanya. Jadi sangat percaya terhadap hal-hal rasional. Itulah perkembangan di revolusi industri Prancis. Orang itu percaya pada pengetahuan. Jadi
Tuhan digeserkan mencari fakta, namanya pengetahuan. Ya namanya kalau oleh Einstein itu kita itu bisa membayangkan atau kita membayangkan bayangan itu disebut imajinasi. Imajinasi itu dikonkretkan misalkan oleh Einstein sebenarnya M kali C. Itu kan dari direduksi kemudian dibuat rumusnya dan bisa dibuktikan atau hukum gerak ya Gay-Lussac. Sistem mesin ya, ini mesin ya. Mesin itu kan ada dorong, ada sedot. Nah, makanya Anda kalau lihat motor begitu, dia ada dorong, sedot, dorong, sedot, dorong, sedot, dorong, sedot. Jadi hukum gerak. Lalu bisa dibikin mesin. Nah, itu dari pengetahuan ya, pengetahuan positivisme. Nah, kalau kita melihat di halaman berikutnya, coba Anda lihat ya. Nah, ilmu positif itu apa itu? Nah, kalau kita ini kalau mau mau jadi orang kaya ya atau pejabat itu ya, saya kan senang juga mendaki gunung ya. Gunung-gunung gaib itu saya hampir semua udah saya daki ya. Katanya ini gunung gaib, ya udah ikut aja. Ya saya nggak ganggu sih. Ya orang kalau di negara kita itu zaman pemilu ramai ke tempat nyekar ya, ke tempat gunung, ke tempat-tempat ngalap berkah, kasih kembang ya. Ya itu namanya orang yang masih berpikir teologis. Itu menurut Kom ada 3 perkembangan, tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positifis. Nah, itu disebut perilaku anak-anak karena anak-anak itu ya nggak perlu pikir supaya ada jawabannya ya yang nggak bisa dijawab. Orang pergi ke Argo Dalam, pergi ke tempat keramat ya, nyembah-nyembah pohon ya, ngasih kembang ya, takut kesurupan ya. Itu kan berpikiran teologis. Kemudian tahap kedua tahap metafisis. Metafisis itu abstraksi ya, abstraksi logis dimatematiskan. Kemudian tahap ketiga itu tahap positivisme. Itu kita harus mencari. Sains diambil alih oleh algoritma Google. Coba Anda lihat sekarang siapa yang mau tahu di dunia ini hari ini ya. Siapa yang mau tahu di dunia ini sekarang? Yang mau tahu itu Google. Jadi coba Anda lihat. Kalau mau cari apa, cari aja di Google udah ada semua. Jadi Tuhan udah diganti oleh teknologi. Maka Harari, Yuval ya, 2/3 manusia itu tidak relevan, hanya sepertiga aja yang relevan dengan teknologi. Coba Anda mau bikin apa? Mau bikin bom sekarang. Tinggal cari aja di Google. Cara merakit bom. Ada ilmunya. Nggak usah tanya-tanya Tuhan. Nggak usah tanya metafisik. Nggak usah. Semua ada. Itu kenapa ada? Karena menurut Agus Kom, semua itu berdasarkan observasi dan reason. Ada akal, ada observasi. Teori positivisme. Maka, saudara-saudara sekalian, tahayul itu udah nggak berlaku lagi. Dulu orang percaya kalau orang kena apa ya? Kena cacar ya. Itu karena katanya dikutuk kan, dikutuk dewa ya. Tapi dengan teknologi ya orang suntik itu, divaksin, disuntik ya udah, nggak ada lagi orang kena cacar. Jadi dengan pengetahuan mas, tentu saja ilmu pengetahuan masih ada batasnya. Tapi kalau ditanya, ini kenapa belum ada jawabannya? Kalau kita tanya ilmuwan, iya itu lagi dicari pak, kita lagi teliti. Tapi satu saat akan nyampe juga kan. Nah, maka maka kalau kita melihat ya halaman berikutnya, positivisme itu apa intinya? Dunia itu harus objektif. Jadi apa yang ada di dunia kita ukur secara objektif. Cara pengukurannya udah ada saya sampaikan tadi. Dunia ini adalah fenomena-fenomena yang nampak. Jadi yang tampak yang bisa diukur. Yang ketiga, dunia ini bersifat hubungan sebab akibat. Jadi sebab akibat atau disebut progres atau siklis atau saling mempengaruhi sebagai sistem. Jadi ada keteraturan alam yang bersifat hukum, baik di
mikrokosmos maupun di makrokosmos. Kemudian saya ambil contoh ya. Kalau kita lihat siklus ekologi dari air ya, air hujan turun ke gunung, dari gunung menyerap ke tanah, nanti mengalir masuk ke laut. Dari laut dia menguap lagi oleh sinar matahari, di bawah angin, masuk lagi ke gunung-gunung, akhirnya turun hujan. Nah itu siklis. Jadi di alam ini ada hukum-hukum yang disebut konstanta, hukum-hukum tetap. Itu hubungan saling saling berkaitan satu dengan lain. Atau dalam konteks lain peristiwa apa namanya, rantai makanan ya, tanah dimakan cacing, cacing dimakan ayam, ayam dimakan manusia, manusia dimakan tanah. Jadi ada siklus keajengan, ajek. Ajek itu artinya apa ya? Hukum-hukum tetap yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Nah, karena itu hukum positivisme itu percaya bahwa ada sebuah sistem yang bisa kita pelajari. Maka disebut fisika alam oleh Agus Comte. Agus Comte itu mengajarkan tentang fisika alam. Fisika alam itu bahwa masyarakat pun bisa ditata menurut hukum-hukum fisika dan matematik. Oke ya. Jadi apa itu ilmu? Ilmu itu ada 3 kategori dalam berikut. 1 dia pengamatan, 2 eksperimen, 3 perbandingan. Harus ada pengamatan, harus ada eksperimen, harus ada perbandingan. Maka ide progres kemajuan manusia itu menjadi sesuatu yang niscaya. Nah, kalau ditanya apa kegunaan ilmu? Ilmu itu bisa memprediksi. Kita bisa prediksi, misalkan apa? Ya di tiap hari di HP kita muncul namanya apa? Perkiraan cuaca BMKG. Ya ada perkiraannya. Bahwa sore nanti kecepatan angin sekian, ini sekian. Itu digunakan dalam ilmu penerbangan untuk menentukan jadwal penerbangan, kondisi grounded, dan seterusnya. Jadi dia bisa menjelaskan, bisa memprediksi, bisa mengontrol. Maka itu ada istilah, if you have a good theory, so you can make a good policy. Jika Anda punya teori yang baik, maka Anda bisa mengambil keputusan yang baik. What is a good theory? Apa itu teori yang baik? The good theory is by research and experiment. Jadi teori yang baik itu harus pakai fakta dan eksperimen. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Jadi dengan demikian kita bisa mengontrol apapun, memprediksi, mengestimasi. Maka dari situ muncul ilmu anggaran, ilmu budgeting, ilmu standar akuntansi, ilmu activity based costing, ilmu ABM, activity based management, dan seterusnya. Itu muncul dari mana? Dari perilaku kemampuan mengontrol dan mengendalikan melalui standar costing. Ini kan ilmu matematik semua. Oke, saya lanjut ke halaman keterangan teori agensi ya. Kita lupa halaman berapa. Ini karena udah 1 jam lebih ya. Nah, apa itu teori positif? Saya udah gambarkan di belakang ya. Paling belakang teori accounting positif atau positive accounting theory. Itu positive accounting theory itu bersifat inductive reasoning. Ada gambar ya, saya udah bikin di situ. Kemudian accounting theory and practice. Kemudian yang paling kanan normative accounting atau deduction reasoning. Nah, muncul masalahnya di mana? Adanya konflik kepentingan antara konflik kepentingan agent dan prinsipal. Agent itu siapa? Dan prinsipal itu, agent itu adalah pengelola, sementara prinsipal itu adalah pemilik. Ada konflik kepentingan. Dari mana teori itu diambil? Saya sudah membuat kerangka pemikiran, silakan dibaca dari 3 pemikir, yaitu Hegel, Feuerbach, dan Karl Marx. Manusia mengalami keterasingan. 3 prinsip itu diturunkanlah menjadi teori Watt and Zimmerman itu. Nah, teori struktur perusahaan itu dari mana diambil? Dari Agus Comte, Spencer, kemudian Max Weber, Emil Durkheim, dan Merton. Silakan dibaca. Itu menjadi struktur pengetahuan dan kesadaran manusia. Nah, laporan keuangan itu apa? Itu laporan. Laporan keuangan adalah sebagai konflik atau sistem dialektik antara agent dan prinsipal, di mana agent atau pengelola itu selalu pengen
kompensasi gaji besar. Kemudian siapa lagi? Pemilik pingin dividen besar. Kemudian siapa lagi? Pemerintah pingin pajak besar. Kemudian siapa lagi? CSR pengen dibayar. Jadi perusahaan adalah totalitas konflik. Konflik antara kepentingan-kepentingan yang selalu berusaha memaksimalkan kepentingan pribadi mereka. Teori itulah yang disebut teori positive accounting teori yang disampaikan oleh Jensen dan Macklin dan Watt and Zimmerman. Nah, itulah ya. Jadi dengan demikian muncul aplikasi-aplikasi yang dilakukan ya. Maka ada yang disebut accounting fraud. Kenapa muncul accounting fraud? Ya karena konflik kepentingan. Kepentingannya apa? Uang. Nah, kalau saya ambil contoh Mark ya di dalam mengembangkan teori positif yang namanya keterasingan diri itu, kita semua ini ditentukan oleh hierarki uang ya, apapun. Hierarki uang itu yang mengatur ya. Kita mau makan juga uang yang ngatur. Kita mau mau kuliah ini juga ya karena ada uang. Coba kalau Anda nggak ada uang juga nggak bisa kuliah. Ya sama. Jadi uang adalah dialektik material, produksi dan menciptakan alat produksi untuk menghasilkan uang. Lalu disebut struktur sosialisme dan kapitalisme. Anda silakan baca. Nah, teori positive accounting theory adalah bagian dari ilmu yang mengembangkan struktur kesadaran manusia, yaitu hegemoni uang. Karena dia akan disebut dalam Marx itu ada yang disebut dengan kaum proletar dan kaum berjuis, yang disebut kelas manusia. Manusia itu ada kelasnya, kelas pengusaha, kelas pegawai ya. Nah, kelas pengusaha itu disebut kaum berjuis, sedangkan pegawai disebut kaum proletar. Ada penguasaan aset. Aset kita itu dikuasai oleh pemilik modal dan kita menjadi pegawainya. Sama seperti di kampung-kampung itu tanah udah bukan milik rakyat di situ, tapi milik pemilik modal. Kita jadi kuli aja karena kita hanya punya tenaga. Jadi penguasaan alat-alat produksi, kapitalisme seperti itu. Maka kita semua ini adalah masuk dalam sistem struktur kesadaran yang disebut dengan apa? Keterasingan atau alienasi. Alienasi itu keterasingan diri. Keterasingan diri Anda kerja di perusahaan orang, tapi hasil kerja Anda bukan milik Anda, tapi milik orang lain. Contohnya pegawai ngelinting rokok atau buat baju. Baju yang dia buat dari pagi sampai malam, hasil kerjanya diserahkan ke orang lain. Dia bukan miliknya lagi. Nah, coba Anda bayangin itu. Penderitaan pegawai itu seperti itu. Hasil kerjanya bukan miliknya, tapi diserahkan kepada pemilik modal. Setelah terlaku semua, nanti akhir bulan baru dibayar. Dibayar juga cuma saucerit pakai UMR. Hasil kerja Anda bukan milik Anda. Oleh Mark itu disebut ya, berhala. Ekonomi itu ya berhala juga, maka dikritik. Salah satu kritik dia membuat yang namanya menghilangkan keterasingan manusia melalui pemberontakan. Ideologinya bernama sosialisme. Lawannya adalah kapitalisme. Lalu ada suprastruktur kesadaran ya. Suprastruktur kesadaran itu yang disebut dengan ideologi yang menggerakkan manusia, bersifat dialektis. Semua materi, hubungan kita dengan teman ya, teman sama teman itu kan ada kelasnya. Ya kalau saya kelasnya ya udah kelas kelas tukang tambal ban, kelas tukang apa? Tukang ban pemulung itu teman-teman saya. Ya nggak mungkin lah saya teman orang kaya, orang kelasnya beda. Kalau kita lihat ya kalau mau pulang Jawa ada kelas ekonomi, ada kelas eksekutif, ada kelas apa namanya yang lebih mewah lagi. Ya, itu ada kelas-kelasnya. Nonton bola juga ada kelasnya. Ada kelas tribun, ada kelas VIP, ada kelas yang ngintip dari belakang dipukulin polisi. Itu kan karena masalah ekonomi semua, Mas. Jadi struktur kesadaran manusia atau kelas perilaku manusia ditentukan oleh materialisme, dialektik materialisme. Jadi manusia itu akhirnya mengelompok, pengelompokan manusia. Coba Anda lihat di perumahan. Ada perumahan yang elit, ada perumahan yang tipe rumah 21. Kalau tidur anak 2, istri 1, kakinya keluar ke
ke halaman ya. Tapi ada yang rumah besar sekali. Itu kan kelas-kelas. Maka ada rumah RSS, rumah sangat sederhana, ada rumah, ya macam-macam. Jadi ada ada seperti manusia itu dalam kolam, kolam ekonomi ya. Jadi kalau kita ngebayang masyarakat tuh seperti dalam kolam, ikan yang di atas gemuk, ikan yang di tengah agak kurus, ikan yang kecil itu di bawah. Nah, itu struktur sosial masyarakat di seluruh negara. Akhirnya apa? Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bukan karena orang miskin itu malah bekerja, tapi dia nggak punya akses alat produksi. Jadi tergantung orang lain. Nah itu ya. Jadi manusia keterasingan manusia, ya, yang disebut dengan struktur ekonomi. Nah struktur itu dimasukkan dalam sebuah ideologi yang namanya sekularisasi. Sekularisasi itu nanti masuk dalam sistem ekonomi dan akuntansi, praktek akuntansi. Praktek akuntansi adalah, coba Anda lihat di halaman terakhir ya, halaman terakhir, paling akhir. Udah sampai kesimpulan ya. Nah, coba Anda lihat di situ. Paling atas ya. Coba kita lihat ya. Aset itu milik siapa? Saya pengen tanya. Harta itu milik siapa? Yang pemilik modal, Mas, yang punya itu. Kemudian utang milik siapa? Utang itu punya siapa sih? Dia pemilik atau kreditor. Modal milik siapa? Dia punya pemilik. Pendapatan punya siapa? Punya pemilik. Beban bisa dikeluarkan atas persetujuan siapa? Pemilik. Laba itu punya siapa? Pemilik. Jadi seluruh sistem akuntansi kalau kita baca di sini adalah ideologi kepemilikan. Coba milik pegawai mana? Nggak ada di situ. Itu berarti menunjukkan kapitalisme itu menurut Marx sistem dialektik material. Maka itu dia menghancurkan, suatu saat kapitalisme akan hancur akibat krisis. Dan krisis itu memunculkan sosialisme proletar karyawan atau masyarakat bawah. Nah, coba kita lihat, misalkan siapa yang menyusun standar akuntansi? Dia setiap undang-undang itu ya ada duitnya, kalau nggak ada duitnya nggak jalan dia. Ya Anda boleh ngomong, saya nggak penting itu duit nomor 5. Coba kalau kita petakan masalah kita, dari pagi sampai malam, tulis saja masalah kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 masalah. Coba Anda cari solusinya pakai apa? Pasti pakai duit. Nggak usah munafik lah. Jadi, money is everything. Nggak ada duit, nggak bisa. Nah, itu yang dirawat dipelihara oleh kaum kapitalisme. Dari struktur semacam ini. Coba Anda lihat, informasi ini nanti disampaikan dari siklus ini kepada pemakai informasi. Siapa pemakai informasi? Ya investor dan kreditor. Kalau yang lain itu kan tambahan aja. Itu mereka minta pertanggungjawaban. Pokoknya gua nggak mau tahu. Kalau rugi, lu gua pecat. Untung ya, nggak ada perusahaan rugi. Jadi ada ideologi yang disebut dengan cost monitoring. Anda itu dibayar untuk kerja buat saya. Jadi kita ini adalah properti. Manusia adalah properti orang kaya. Kita ini maka kalau disebut SDM adalah atau manusia adalah aset perusahaan. Ya benar. Karena Anda dipakai untuk produksi. Maka disebut aset. Padahal manusia itu ciptaan Gusti Allah yang sangat luhur. Tapi kok dianggap aset. Oh ini kok ya ada benernya juga kalau disebut sekularisasi itu sama dengan kafir ya. Ya nggak apa-apa. Ya memang itu terjadi. Memang seperti itu. Ya mau kita marah bagaimana orang kondisi seperti ini. Kita harus menerima. Jadi kalau dipakai Hegelian, di kesimpulan paling bakal adalah dialektika antara pemilik modal atau prinsipal dengan agen atau budak atau pekerja. Ada struktur, ada suprastruktur kesadaran. Jadi dari standar akuntansi dan pelaporan itu jelas. Pengetahuan akuntansi bersifat dialektis. Di samping dia matematis, ilmu dan seni,
ada pengetahuan baru yang kita hasilkan hari ini, bahwa munculnya ilmu akuntansi dari pengalaman yang sudah ada diteliti dan kemudian dikembangkan oleh pembahasan hari ini, bahwa akhirnya kita harus mengakui bahwa dialektik material yang menentukan. Memang uang nggak dibawa mati, tapi kalau nggak punya uang, perasaan mau mati tiap hari. Orangnya salah semua kalau kita lihat nggak punya duit. Jadi maka itu di uang dolar itu disebut. Coba anda lihat, ya buka aja di Google. Dolar itu tulisannya apa? In God we trust. Jadi itulah Tuhan sekarang. Tuhan itu udah dibunuh diganti dengan duit. Maka siapa yang punya duit dialah yang punya Tuhan. Karena itu disebut kerajaan materialisme, bukan spiritualisme. Dunia ini adalah kerajaan materi. Kerajaan materi itu maka di dolar itu disebut in God we trust. Jadi Tuhan dalam artian huruf kecil ya, bukan Tuhan huruf besar. Tuhannya yang menguasai dunia ini ya materi, karena dia terlihat secara wujud kekayaan dan harta benda. Dan itu dikuasai oleh oleh anu, oleh oleh pengusaha kecil, nggak sampai 5 perusahaan besar di dunia ini. Ya. Jadi soal budaya Ferrari dan budaya bajai. Nah, kalau kita ini ya masyarakat bajai, bajai itu ya bisa diperbaiki di mana aja. Kalau perlu diperbaiki, kalau Ferrari itu beda. Dia terstruktur dengan baik, menata orang lain. Ya kita nggak bisa milih orang daripada alasan cuma satu, ya saya harus kerja sama orang lain biar bawa duit pulang, biar keluarga saya bisa hidup. Jadi alasan survival. Ini bukan soal urusan benar salah, tapi kita masuk dalam struktur yang menjebak kita. Dan jadi kalau misalkan Mas Risna atau Mbak Pipi nanti punya anak ya, atau Mas Aditya punya anak, anak Anda itu adalah hasil rawatan perusahaan. Kenapa? Anak Anda itu bukan dari Anda, tapi dari titipan perusahaan yang untuk melanggengkan dia jadi pegawai terus. Dia waktu Anda nikah aja udah menggunakan produk perusahaan, perlu duit. Waktu istri atau suami Anda, istri ya, istri Anda hamil, Anda ke dokter, bayarnya pakai duit. Waktu melahirkan, semua popok, semua apanya dari produk perusahaan. Anda beli, Anda belanja. Kemudian gaji Anda bukan untuk Anda bikin usaha, tapi dibuat untuk bayar dia sekolah. Nah, uang sekolahnya sampai dia kuliah dari mana dia dapat? Dari perusahaan. Setelah dia tamat, milik perusahaan lagi, kerja jadi milik perusahaan. Jadi kita ini hidup dalam sebuah sistem yang tidak bisa kita hindari lagi. Itulah yang diterangkan oleh peradaban dari timeline yang belakang. Nah, tapi kalau mau dikuliahin lagi, kenapa kapitalisme terus bertahan? Nah, nanti ada kuliah tersendiri. Ya. Nanti saya akan bawakan materinya kalau mau di End of Ideology, di End of History, karya Daniel Bell dan Francis Fukuyama itu. Ya itulah. Ini proses sejarah yang panjang ya sampai hari ini. Jadi ada cost agency dan cost monitoring. Pegawai itu kalau nggak efisien diganti. Maka kalau jadi pegawai jangan minta gaji besar. Ya, nanti lebih besar tenaga kerja soalnya lebih banyak. Perusahaan sedikit, tenaga kerja banyak, maka upah jadi kecil. Wah, kalau dibahas itu nggak ada habisnya. Anda bisa mereng pulang kuliah saya, kalau dengar kuliah saya ya. Jadi udah strukturnya udah kacau balau karena udah ideologi agama baru. Ini udah muncul agama baru. Nanti kalau Anda baca Agus Kom ya, ini udah agama baru. Agama barunya pengetahuan positivisme, sekularisme, dan kapitalisme. Ini yang merusak manusia hanya dikuasai oleh segelintir orang. Jadi pernah ditanya ya, ada pegawai mau demo gitu, mau demo, terus ditanya sama pemilik modal, sama pemilik teleponnya, Pak Apollo itu tolong Pak Apollo tanya itu pegawai itu masih saya kerja sama orang dulu. Itu tanya pegawainya Pak Apollo, bulan depan masih mau gajian apa enggak? Itu tanya satu. Yang kedua Pak Apollo tanya, apa Pak? Kalau saya iklanin di media, penjualan saya nggak naik. Tapi kalau saya cari pegawai besok, saya WA di grup aja udah ribuan pegawai datang. Jadi tolong tanya itu, masih mau kerja apa enggak?
Nah, itu kan arogansi, Mas. Jadi kalau Anda dipecat, besok ada 2.000 orang yang melamar mengganti Anda. Jadi jangan Anda bangga kalau hanya punya keahlian. Pengusaha itu akhirnya kekerasan juga, Mas. Nah, makanya kalau saya sih tahu diri, udah saya coba pegawai itu ya sudah. Ya saya bahagia ditindas itu aja. Ini nggak pernah protes, Mas. Alhamdulillah, barokah juga. Karena saya percaya Tuhan. Kalau orang-orang ini ya ada negatifnya juga, positif juga ada. Tapi saya alhamdulillah menerima penderitaan dalam kebahagiaan. Oh, udah. Pokoknya iya terus saya enggak. Nggak pernah saya bilang enggak sama atasannya. Walaupun atasannya ngawur. Ya, saya nggak mau konflik ya. Ya memang kurang maju mungkin, tapi ya dipikir-pikir kita lawan juga percuma. Yang punya modal kuat kok. Nanti kan pengusaha itu menggunakan instrumen negara, kalau Anda lihat struktur kapitalisme itu, polisi dan tentara itu menjaga orang yang punya harta. Pemerintah juga menjaga orang yang punya harta, karena pajak udah mereka bayar. Akhirnya juga kita tetap kalah kalau mau lawan. Mau lawan bagaimana? Orang yang punya duit kok. Jadi, saudara-saudara yang jelas, akuntansi itu sekuler. Tujuannya apa? Utility. Utility-nya buat siapa? Buat pemilik modal. Karena di akhir periode harus ada satu kata, return. Nah, ya orang-orang returnnya nggak iso. Wes, saya pikir itu dari saya udah lewat ya, lewat 1 jam lewat ya. Terima kasih. Ya TB-nya belum saya periksa ya. Yang belum tolong dicepetin ya, untuk diselesaikan jangan pas hari H. Kalau ada yang kurang atau yang rasanya kurang pas, di WA aja di grup, Pak saya kok nggak bisa bikin ya, tolong apa ya, kita musyawarah aja. Saya bukan orang berjuis ya, kita sama-sama proletar rakyat bawah ya, ya ada demokrasi ya. Atau yang lupa absen ya, ada yang absen kemarin lupa ya, diberitahu aja saya lupa absen ya. Tapi saya senang Anda walaupun terbatas waktu Anda masih jawab kuis dan forum saya. Itu berarti tanda Anda mau belajar mater suwun sangat ya. Ya mudah-mudahan ini bisa lulus ya. Saya senang kelas ini baik ya, orangnya ramah-ramah ya, sabar ya. Ya terima kasih semua. Oke, dari saya cukup. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya mau minum kopi dan teh karena belum sempat. Mas Adja udah WA saya dari malam, bikin saya gelisah. Padahal saya pengen nyantai ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, terima kasih. Mbak Vivi, apakah sudah sarapan atau di jalan ini? Bilang aja. Oke, Mas. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya Bro, akhiri. Ya, boleh nanya, Bro? ya monggo. Dari tadi gua tunggu, nggak ngomong ya. Ini apa? Mungkin pertanyaan yang saya belum bisa jawab sendiri Ya. terkait perkembangan teori akuntansi yang selama ini kita pelajari ya. Kan kita selalu akuntansi itu berhubungan dengan standar laporan yang tujuannya untuk korporasi, untuk lembaga atau tempat kita bekerja. Yeah. Yang kemudian yang menarik baru-baru ini saya mulai mempelajari bahwa ya benar yang disadari kita ini sudah tenggelam dalam sebuah sistem kapitalisme yang dimana dari lahir sampai dari bangun tidur sampai tidur udah semuanya urusannya uang terus sehingga betul. Terus ya sehingga baru-baru ini saya mempelajari dari salah satu tokoh kapitalis yang saat ini masih ada ya, Kiyosaki, bahwa dia menganjurkan kita untuk membuat laporan akuntansi personal. Jadi formatnya ya nggak sama dengan laporan akuntansi korporasi, tetapi lebih untuk tujuan personal, di mana kita bisa mengukur keuangan kita masing-masing. Nah ini saya nggak tahu nih apakah ada teorinya atau gimana, tapi saya coba sih dan menurut saya untuk level personal ini sangat bermanfaat dan saya merasakan di sinilah akuntansi
ternyata tidak hanya korporasi, tapi sebenarnya personal juga bisa dimanfaatkan. Cuman mungkin tidak secara komersial ya, karena belum ada perusahaan yang mau mendukung seseorang karyawan bikin laporannya sendiri dan mengatur uangnya kemana, mesti di mana, apa investasi di mana, expense-nya berapa, itu kita harus hitung sendiri gitu. Setiap kita harus memiliki pengetahuan masing-masing untuk bertahan di sistem ini. Itu sih, Prof. Mungkin tinjauan teoritisnya saya belum tahu apakah ada yang namanya laporan keuangan personal seperti itu. Iya, bagus ya. Ya memang kita itu hidupnya juga dinamis dan juga statis ya. Ada hal-hal yang konstan, ada hal-hal yang berubah. Ya bisa saja ini berubah, tapi merubahnya kalau menurut Mark pakai aliran kiri apa aliran kanan. Kalau aliran kanan itu mempertahankan status quo. Kalau aliran kiri ya kita revolusi. Wah, itu saran Mark. Benar yang dikatakan Anda, itu kan komentar Anda. Tidak ada pertanyaan sebenarnya sifatnya, mungkin konfirmasi ya. Ya kalau ditanya dari saya, Mas Rizan ya, ya, ya bagus juga itu. Karena di SDM itu ada rumus ya, rumus SDM, sumber daya manusia. Itu bagaimana menghitungnya, menghitung rasio prestasi pegawai terhadap korporasi. Itu adalah jumlah penjualan berapa dibagi total pegawai. Maka ketahuan satu ekor pegawai itu berapa. Misalkan jumlah penjualan kita nilai rupiahnya 10 ya, jumlah pegawainya 15, berarti satu orang berapa? Itu menunjukkan efektivitas pegawai. Tapi orang pegawai kan protes, saya lebih kerja banyak lalu disuruhlah bikin pembukuan DW-DW, Mas. Mungkin seperti itu rasionalnya. Mungkin. Karena udah rumus di SDM itu jumlah produktivitas pegawai. Produktivitas pegawai diukur adalah total laba yang diperoleh dibagi jumlah pegawai. Kalau jumlah pegawainya dikit, labanya besar, satu pegawai berapa kontribusi terhadap laba. Maka dibikinlah akuntansi per pegawai. Itu bisa, Mas. Mungkin benar. Begitu jawaban saya mungkin, Mas Rizal. Ya, Prof. Maaf, tapi maksud yang ingin saya kemukakan adalah laporan keuangan ini adalah bersifat personal, artinya adalah dari sudut pandang kita sebagai manusia gitu, dan sebagai entah kita karyawan, entah kita pengusaha, entah kita pelajar, kita disarankan untuk buatlah laporan keuangan supaya kita tahu kita ada di mana. Dan Robert ya Kiyosaki itu mengibaratkan kita ini hidup ini dalam ibaratnya lagi permainan gitu. Misalnya kita main golf atau kita main bowling, maka nanti laporan akuntansi adalah scorecard-nya masing-masing kita gitu. Dan dari situ saya mulai, oh ya ini, ya saya pelajari dan saat ini ya masih ongoing sih, masih mempelajari apakah dia positif apa gimana. Mantap, teruskan cita-cita ente. Tapi intinya ada yang disebut indeks Gini rasio ya. Indeks Gini rasio itu atau indeks kemiskinan sama ya. Kita kan bisa mengukur akhirnya sebagai status kita sebagai warga negara. Itu berhubungan dengan mengatur dua hal antara hak dan kewajiban. Hak-hak itu adalah apa yang kita miliki. Sedangkan kewajiban apa yang harus kita selesaikan. Maka itu berhubungan dengan manajemen keuangan pribadi juga bisa ya, pengelolaan keuangan personal. Nah, itu udah dikenal di dalam tradisi oikos, pengelolaan rumah tangga. Rumah tangga itu kan adalah wilayah-wilayah private. Jadi sektor private pribadi, orang yang dicatat berapa pendapatan dan berapa pengeluarannya. Jangan sampai istilah terjadi besar pasak daripada tiang. Itu berhubungan dengan indeks Gini Gono ya, indeks kemiskinan. Satu negara bisa kita ukur dari kemampuan orang menghasilkan produktivitas namanya GDP itu, produk domestik bruto per orang itu berapa income per kapita. Income per kapita saya nggak tahu kita itu berapa income per kapitanya, tapi jauh lebih kalah dibandingkan Singapura, negara dekat kita yang merdekanya kurang lebih nggak terlalu jauh dengan kita, tapi kita jauh. Kenapa itu terjadi?
Ya karena orang kita itu nggak layak hidup, masih di bawah UMR. Nah itu kan harus dilaporkan juga supaya jadi orang yang bertanggung jawab. Jadi akuntabilitas keuangan selama ini kan kita nggak punya catatan berapa sih uang masuk, berapa uang keluar. Akhirnya kita masuk dalam lingkaran labirin yang masuk dalam sebuah sistem yang tidak bisa kita pahami. Akhirnya kita tidak terkontrol dan tidak bisa mengendalikan. Ya, ya bisa kalau mau dikembangkan, tapi itu berhubungan dengan habitus. Ya sama seperti teman itu bilang, pokoknya mulai besok saya harus bangun jam 4. Nggak mau lagi, nggak pernah uh, sholat atau nggak pernah ibadah. Pokoknya saya tiap jam 4 harus bangun. Karena dia disembuhkan dari penyakit yang mematikan. Tapi kan belum tentu konsistensi. Jadi yang paling penting itu adalah konsistensi. Daya survival. Kalau kita pengen sesuatu ya bisa, tapi konsisten nggak gitu. Nah, itu kan repot juga. Jadi perlu yang namanya ideologi habitus. Habitus itu pembiasaan hidup. Bisa itu sebagai pemikiran, tapi pemikiran kan nggak bisa diwujudkan. Nggak ditanya, itu kan kelemahan Karl Marx. Karl Marx kan ditanya, oke, semua kapitalisme kamu kritik. Tapi caranya gimana? Aksi tindakan. Karena udah saya sampaikan kepada Anda, beda antara orang tahu dengan melakukan. Itu tidak mudah loh. Kita sering mengalami sublimasi ya. Sublimasi itu apa ya? Kebosanan ya. Wah, begini-begini aja, nggak perlu ah. Kita sering abai ya. Itu sama dengan kalau Anda lihat motor di jalan raya. Coba Anda lihat motor-motor itu ya. Yang paling gampang kita lihat ya. Ini orang bisa beli motor tapi nggak bisa rawat motor. Jadi membeli motor lebih gampang daripada merawat. Maka udah bunyi ya, timing bell udah bunyi tetap aja dipakai. Akhirnya ketika kecepatan 40 putus timing bell dari belakang ditabrak motor. Akhirnya kecelakaan. Yaitu karena kelemahan kita tidak konsisten. Padahal buku petunjuk penggunaan motor mobil itu udah ada, sekian kilometer harus cek, ini harus cek tiap berapa bulan. Ada buku petunjuk manual ya, tapi kita nggak ikuti. Maka terjadilah masalah. Nah, itu nggak apa-apa kalau Anda jadikan sebagai apa namanya buku instruksi manual kehidupan. Ya bagus. Berarti ada upaya untuk memperbaiki cara keseluruhan dan butuh konsistensi dan stamina. Kadang-kadang kan stamina nggak kuat gitu. Itu sih Mas. Ya semua ada sisi baik, sisi buruknya. Nggak ada yang buruk semua, tapi yang nggak ada yang baik semua. Saya pikir itu Mas Rizal. Terima kasih Prof. Ya, oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri matar sembah suwun sangat. Ya. Ini mata kuliah lain udah TB-nya udah belum semua teman-teman? Sudah semuanya Prof. Sudah ya? Sudah Prof. Nah, tatap mukanya mata kuliah lain udah berapa kali ente? 3 kali ya? Kalau nggak salah sih 3 kali Prof. Mata kuliah lain? Iya, yang paling banyak sih 3 kali pertemuan Prof. Dalam bentuk Zoom ya? online Prof ya. Iya, Zoom. Iya ya. Mata kuliah apa Mas? Ini maaf ngomongnya kemana-mana. Saya ngukur-ukur saya soalnya. Akuntansi manajemen Prof. Siapa dosennya? Pak Muhyarsya. Ya. Oh iya dia rajin tuh. Terus siapa lagi? Kalau itu saya tahu. Sisanya sih yang e-learning Prof ya. Cuma e-learning kita baru 1 kali tatap muka tuh Prof. Iya, soalnya ini kan tatap muka sebenarnya Sabtu itu kuliah tatap muka, tapi karena COVID ini jadi ya paksa saya harus kuliah-kuliah juga loh Mas. Iya, Iya Prof. ya tapi minggu depan ya mungkin enggak ya. Seminggu pre, seminggu enggak, atau 2 minggu pre, 2 minggu enggak, begitulah. Iya Begitu kebetulan. ya Mas. Kalau tiap minggu enggak iso Mas. Kayaknya saya susah juga ya. Padahal gimana ya. Makanya saya dengar-dengar tetangga mata kuliah lain gimana Mas. Iya Prof. Kebetulan sama Prof. Mata kuliah akuntansi manajemen juga 2 minggu sekali tatap mukanya ya Prof. Iya, asalnya nggak kalau tiap minggu ya agak repot. Iya Prof. Ya nanti tolong dikoordinasi ya di musyawarah mufakat semua, jangan
jangan egois masing-masing, ada yang kurang ya dibantu ya, ini harus kegotong royongan juga jalan ya. Saya rasa itu ya Mas Hafidah ya, Mas Arda ya, Mas Rijan, Mbak Adit, Mbak Vivi, Mbak Rina, dan Mas Adit ya. Dan siapa lagi duanya? Ya yang lain-lain semua ya. Saya akhiri ya, terima kasih. Dan kita kembali lagi beberapa minggu ke depan. Mohon maaf atas kekurangannya. Silakan dibaca-baca itu, kalau ada yang mau ditanya boleh. Ya. Tanya pas kuliah berikutnya apa aja, disiapkan pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanya kuliah berikutnya juga boleh. Saya akhiri, terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ye. Terima kasih, Prof. Saya izin keluar ya. Ya. Iya, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Teman-teman.